Pemirsa, malam ini kita tidak mencari sensasi. Kita mencari jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ekshumasi sudah dilakukan kemarin di Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan sampel dibawa ke laboratorium untuk menguji penyebab kematian Sutrimo. Dan kasus ini menyisakan sejumlah kejanggalan. Klinik yang sudah disebut ya, sudah tidak beroperasi, ponsel korban yang raib, dokumen medis yang dipertanyakan, hingga penyidikan dugaan pembunuhan berencana. Ini mana fakta, mana dugaan, dan apa yang bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya Herjino Syaputra, inilah Arena Politik. Ya, langsung untuk membahasnya kita panggilkan 4 narasumber yang sudah bersama kami malam ini. Dengan hormat kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Penasihat Kapolri Bapak Arianto Sutadi. Selamat malam Bapak, monggo Pak, di sini Pak sebelah saya. Kita biasanya ketemu by Zoom. Alhamdulillah hari ini silaturahmi in person ya Pak. Silakan Pak, terima kasih. Dan juga ini wajahnya juga pasti sudah tidak asing, beliau sudah banyak mengisi layar kaca dengan analisanya. Langsung ini the only woman on this panel ya. Ada Mbak Cassandra Putranto, psikolog forensik kita. Selamat malam Mbak Cassandra. Terima kasih, silakan ya. Ini saya juga senang langsung ketemu Mbak Cassandra. Juga biasa kita by Zoom kalau wawancara. Terima kasih Mbak sudah bergabung. Dan tidak hanya ada Pak Arianto dan juga Mbak Cassandra, kami juga kedatangan 2 narasumber lainnya. Yang pertama ini ada Bang Andi Manto Adiputra, Direktur Imparsial. Bang Andi, silakan. Ya. Iya, apa kabar Bang Andi? Selamat malam. Iya, ini perlu nih sudut pandangnya imparsial. Karena kita ingin bahas sesuatunya tadi imparsial ya, biar nggak berat sebelah ya. Oke, dan yang paling penting juga pemirsa, kita akan hadirkan tim kuasa hukum Febri Adriansyah, Darmawan Subakti. Bang Darmawan, terima kasih. Ya, pasti lagi sibuk banget ya minggu-minggu ini ya. Ditanya kanan kiri dan segala macam. Nah, tapi terima kasih semuanya sudah hadir ya. Sebelum kita mulai nih Mbak Cassandra, Pak Arianto, juga Bang Darmawan dan juga Mas Andi, bahwa kita akan coba hadirkan sedikit background ya. Bagaimana sebenarnya cerita yang kita punya, fakta yang kita punya, dan bagaimana sebenarnya kronologi yang sudah kami coba rangkum ya satu persatu. Nah, di belakang saya coba tampilkan ini ada beberapa grafis ya terkait kronologi kasus Sutrimo ya, di monitor di depan juga bisa kita lihat yang memperlihatkan bagaimana kasus kematian Sutrimo. Dan kalau pemirsa lihat di layar kaca, ini pihak keluarga Sutrimo membuat laporan usai menemukan ya kejanggalan termasuk formulir kronologi medis yang diduga disembunyikan. Bahkan ponsel korban ini ya disebutkan raib serta nomor kontak pengantar jenazah ini tidak aktif lagi. Nah, ini jadi banyak puzzle di sini. Dan polisi kemudian melakukan penyelidikan, kemudian ekshumasi pun dilakukan, dan ya masih berlangsung nanti prosesnya karena ada it takes 1 or 2 weeks, dan disebutkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada jenazah, dan saat ini kesimpulan akhirnya masih menunggu hasil nanti ya pemirsa. Dan pemeriksaan ini meliputi toksikologi ya, histopatologi dan DNA. Dan saya ingin mengetahui lebih dulu dari sudut pandang narasumber. Saya ke Pak Arianto dulu. Pak, dengan banyaknya atensi publik saat ini ya Pak ya, terhadap kasus ini. Plus juga bahwa ekshumasi sudah dilakukan. Ada yang bilang terlambat Pak, karena sudah 3 minggu ya. Anda melihat proses yang baru saja berlangsung kemarin. Ekshumasi ini seberapa krusial Pak Arianto? Sangat krusial sekali ya. Dan keterlambatan itu tadi saya juga sependapat. Saya tidak ahli, tetapi menurut keterangan daripada para ahli, kalau ekshumasi itu dilaksanakan lebih daripada 2 minggu itu sudah hasilnya sangat minimal. Iya. Makanya saya sependapat dengan itu, memang terlambat untuk ekshumasi itu. Tapi Pak, lebih baik terlambat atau tidak sama sekali? Kalau tidak sama sekali ya polisi dipertanyakan itu. Di mana profesionalisme? Karena dengan kejadian ini ya, tugas pokok polisi itu harusnya menjelaskan kepada publik apa yang terjadi ya. Sesungguhnya apa yang terjadi sih ini, dan kemudian dijawab berdasarkan daripada keterangan-keterangan yang dikumpulkan selama itu. Nah, keterangan itu dikumpulkan melalui cara yaitu nomor 1 penyelidikan.
Penyelidikan itu artinya apa? Tindakan daripada polisi untuk mencari keterangan kemanapun untuk yang terkait dengan kejadian yang ada itu. Tetapi kalau masih dalam tahap penyelidikan itu, maka polisi tidak boleh menggunakan upaya paksa. Misalnya upaya paksa itu manggil orang, kalau nggak datang harus dipaksa jemput, itu namanya upaya paksa. Tapi Pak Rianto, Gitu. bahwa kita kembali bahwa ini kan sudah terlambat ekshumasi. Walaupun tadi ya paling tidak ada upaya sekarang sudah dilakukan. Lalu ketika ini terlambat Pak, apakah poin krusial yang kita dapat nanti tidak terlalu eksplisit atau malah ya tadi ekshumasi ini tetap ada gunanya gitu? Kalau saya, ekshumasi harus dilaksanakan Pak, karena itu adalah step yang tidak bisa diingkari oleh tindakan polisi untuk mencari keterangan yang ada. Cuman hasil daripada ekshumasi ini patut diperkirakan pasti akan minimal, kurang karena sudah terlambat gitu. Tetapi harus dilaksanakan, hanya dengan itulah polisi bisa menjawab. Ini Pak Trimo ini meninggal karena apa? Jawabannya itu aja. Paling tidak kita tahu dulu penyebabnya ya Pak ya. Apakah memang sakit atau memang ada itu kan sudah jawaban daripada tadi. Sekarang nggak bisa menjawab sama Walaupun tadi memang agak sulit ketika ini sudah 3 minggu pemirsa berlalu. Nah, saya ke Bang Darmawan. Bang, langsung ya Bang. Kalau pertanyaan saya mungkin gini Bang, dan juga pemirsa, bahwa kasus ini sangat erat ya dikaitkan dengan klien Anda. Ya, Pak Febri gitu. Apa yang publik bisa pahami Bang, ketika publik tetap tadi, mereka paham, wah ini pasti ada sesuatu nih, kaitannya pasti dengan Febri. Jawaban Anda? Pertama, Pak Febri Adriansyah, Pak FA dan keluarga bersedih ya, dan ikut berbelasungkawa atas kepergian almarhum Pak Sutrimo. Beliau ini kan bekerja dengan Pak FA dan keluarga, tapi bukan Karungga ya. Jadi bukan Karungga. Pak FA ini Pak Tapi yang dari awal kita tahu yang Karungga loh Bang. Informasi yang kami terima beliau bukan Karungga. Bukan Karungga. Dan itu harus clear ya, karena kalau Karungga ini kan nanti spekulasinya beda ya. Kepala rumah tangga gitu ya. Gitu. Beliau ini adalah orang yang bekerja untuk menjaga rumah kosong. Gitu. Nah, terakhir ada yang di Jakarta Selatan itu. Nah, Pak Sutrimo ini bekerjanya itu sistemnya on off. Jadi memang kalau beliau nggak ada pekerjaan lain, beliau bekerja dengan Pak Eva dan keluarga. Tapi kalau beliau ada pekerjaan lain, beliau mengerjakan pekerjaan lain. Nah, itu menurut kami harus clear. Nah, keluarga mengetahuinya Pak Sutrimo ini memang memiliki riwayat sakit ya, diabetes. Ya, diabetes itu disebutkan. Tapi memang yang lebih kompeten untuk bicara itu tentu dokter. Jadi kita tunggu penjelasannya terkait dengan hal itu. Pak FA dan keluarga sendiri, Mas, menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan berharap agar segera ditemukan nih fakta terangnya apa, sehingga tidak ada spekulasi-spekulasi, tidak ada tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Begitu. Tapi Bang, tadi Anda menyebutkan sebenarnya Pak Sutrimo ini ya, almarhum ini kan bekerja lepas lah gitu ya. On off tadi ya. Kadang bekerja sama Pak Febri lalu balik kampung, dan kalau kita lihat dari kronologi di awal juga beliau sebelumnya sudah di kampung ya, dipanggil lagi untuk jaga rumah ketika ada penggeledahan gitu. Nah, seberapa dekat Pak Febri mengenal Pak Sutrimo dan sudah berapa lama mereka kenal sebenarnya? Ya, pertama begini, untuk menjawab itu kami merasa bahwa kita harus benar-benar clear dan hati-hati dalam melihat setiap peristiwanya dan rangkaiannya. Kenapa? Agar tidak terjadi nih campur aduk nih. Agar satu peristiwa hukum bisa dibedakan dengan peristiwa hukum lainnya. Baru nanti kita bicara apakah itu ada keterkaitannya atau tidak. Relasi Pak FA dan keluarga dan Pak Sutrimo ya seperti relasi sebagaimana orang yang bekerja dengan orang yang memberi kerja saja. Relasinya seperti itu. Dan sekali lagi Pak Sutrimo diberi tugas untuk menjaga rumah kosong. Sudah berapa lama kenalnya Pak Febri dan Pak Sutrimo ini? Kami belum dapat informasi lebih jelas ya tentang seberapa lama mereka. Tapi relasinya tadi ya. Berrelasi tersebut. Seorang pekerja dan pemberi kerja. Seperti itu. Nah, tapi Bang Darmawan sedikit saja Bang, sebelum saya ke Mbak Cassandra. Publik punya asumsi yang kuat sekali terkait ini. Karena gini, ada yang bilang terlalu naif kalau meninggalnya kebetulan gitu. Penjaga dari rumahnya Pak Febri. Nah, tapi tadi dibantah Bang Darmawan, bukan Karungga, cuma jaga rumah kosong. Apa argumen atau bukti kuat bahwa beliau tuh bukan Karungga? Ya memang pada faktanya bukan Karungga ya. Pak Febri pun bilang gitu bukan Karungga? Ya, informasi yang disampaikan kepada kami,
Pak Sutrimo ini bukan Karungga. Oke. Dan begini kan, kan ini kalau kita bicara informasi yang terbaru kan sudah sampai di penyidikan. Artinya ini proses hukum yang berjalan. Baik. Kita tahu ada pasal 5 tuh di KUHP kita, pasal 1 ayat 5 tentang penyidikan. Di situ apa? Serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan dan mencari alat bukti agar ditemukan peristiwa pidana. Oke. Nah, saya mau bilang seluruh pertanyaan-pertanyaan kita itu jangan-jangan sedang dicari nih. Ya, ya, Menggunakan apa? Menggunakan metodologi. ya. Nah, kita tunggu itu sampai nanti terang alat buktinya apa. Baru kita bisa bilang bahwa ini peristiwa pidana atau bukan. Atau ini peristiwa bukan peristiwa pidana. Oke, baik. Kita harapan kami sih kita tunggu seluruh prosesnya. Iya. Kita hormati prosesnya. Dan semoga kita temukan apa Iya, faktanya seterang-terangnya. Ya, semangat kita tadi bahwa ketika kalau ini benar ya monggo ya. Ketika salah memang ya harus salah tadi. Nah, saya ke Mbak Cassandra. Mbak, Siap. kita bicara runtutan yang ya banyak dibilang orang janggal gitu ya. Ada handphone yang hilang, terus yang membawa Pak Sutrimo itu juga orangnya tidak bisa dikontak saat ini ya. Ada riwayat diabetes plus meninggalnya juga di depan klinik kecantikan ya. Dan itu klinik kosong ternyata. Siap. Nah, Mbak Cassandra, Anda punya analisa apa? Apakah ini memang tadi ada sesuatu yang menurut Anda ada something wrong nih dalam rangkaian yang kita dapat ini? Baik, kalau dari sisi psikologi forensik, yang jelas kami itu baru bisa memberikan pendapat setelah dilibatkan. Setelah dilibatkan, oke. Dalam konteks saat ini tentu menjadi sangat prematur buat seorang psikolog forensik untuk bisa memberikan pendapat-pendapat, Oke. begitu ya. Karena sekali lagi saya dengan senang hati hadir di sini. Tentu saja walaupun dengan pembatasan yang ada, tentu dengan tujuan untuk bisa membuat edukasi kepada publik. Psikolog forensik itu sekali lagi tentu harus bekerja tadi yang pertama harus dilibatkan dahulu, nggak bisa langsung memberikan pendapat secara bebas. Setelah dilibatkan pun belum tentu boleh memberikan pendapat secara bebas Ya, karena ya. harus ada izin lagi, ada Betul. konsen gitu ya. Dari konsen dari pihak-pihak yang memang diperiksa apakah boleh untuk disampaikan kepada publik. Tapi yang jelas kembali lagi pada saat nanti pemeriksaan, semua data-data itu harus diperiksa atau diverifikasi keabsahannya. Jadi psikolog forensik tentu harus melakukan analisa berdasarkan data-data yang memang sudah diverifikasi betul. Jadi bukan katanya si A, si B, si C gitu ya. Atau mungkin ada kejanggalan. Jadi kita bekerja tidak berdasarkan Tapi Mbak kejanggalan. Cassandra, maaf aku potong. Ketika misalnya handphone itu kan barang pribadi yang harusnya dengan gampang kita temui gitu ya. Betul. Ketika ya seseorang mungkin meninggal gitu. Terus juga CCTV ya, pasti bisa juga kan kita telusuri. Betul. And then ada orang yang membawa misalnya Pak Sutrimo ini dan ini sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Puzzle-puzzle ini sebenarnya gampang nggak sih Mbak untuk disambungkan ketika tadi memang ada usaha untuk sana? Nah, kembali lagi bahwa psikolog forensik itu kan harus memverifikasi kan informasinya boleh digunakan atau tidak gitu ya. Jadi termasuk semua pertanyaan-pertanyaan itu pun harus dilihat apakah handphone hilang itu karena diambil orang yang memang untuk menghilangkan Jejak? Ya, atau karena memang handphone nih lumayan udah masuk kantong aja. Kita tahu di Indonesia Iya, itu seperti iya, itu iya, gitu. iya, Jadi sebelum kita berasumsi bahwa ini memang untuk menghilangkan jejak, karena itu kan berarti asumsi. Sekarang kalau pertanyaan saya gini Mbak Cassandra, beliau ditemukan misalnya meninggal di depan klinik kecantikan yang sudah kosong dan kalau tadi kita ngobrol sama Mbak Cassandra dekat dengan tempat Mbak Cassandra juga ya. Nah ini poin apa Mbak menurut Anda? Ada jenazah atau mayat gitu ditemukan di sebuah klinik kecantikan kosong gitu, 400 meter kalau nggak salah jaraknya dari rumah beliau tempat bertugas ke klinik. Baik, jadi saya berharap bahwa masyarakat pun harus menjaga diri untuk benar-benar mendapatkan informasi-informasi yang betul-betul tangan pertama, yang betul-betul memang sahih, yang memang bisa diterima. Jadi satu tadi soal handphone diambil orang, kita boleh menduga dan berpikiran yang buruk gitu ya. Oh jangan-jangan lalu dikaitkan dengan cocok logi. Tapi kembali lagi faktanya apa, kenyataannya apa. Kemudian tadi soal yang membawa. Kebetulan karena kembali lagi saya dibuka, kebetulan karena memang kantor saya berada 2 rumah dari lokasi. Jadi tentu saja ikut ada yang tim saya, melihat staf kami itu juga bisa memberikan kesaksian dan kebetulan sudah menjadi saksi, sudah dipanggil gitu ya. Bahwa memang betul lokasinya adalah
klinik kecantikan yang sudah lama tidak terpakai, jadi itu betul kosong. Jadi sebenarnya rumah kosong dulu pernah digunakan untuk klinik kecantikan, lalu tidak lagi gitu. Nah, tapi kembali lagi bahwa apakah siapa yang membawa itu tidak ada, saya kira itu juga suatu analisa liar ya, karena biar bagaimanapun di lingkungan kita di Indonesia ini kan pasti ada yang namanya ketua RT gitu ya, pasti terlibat tuh, dan ketua RT itu kan rumahnya kita tahu ada di mana, tinggal hubungi aja ke sana gitu kan. Dan pada saat itu memang kenyataannya yang ikut membawa adalah pejabat setempat, dalam hal ini ketua RT gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ketika CCTV gitu ya, saya kira sekelilingnya juga pasti akan dicari pasti. Nah tapi kan kembali lagi bahwa kita tidak bisa mengungkapkan apapun di situ. Karena semua itu kan berarti menjadi wewenang kepolisian. Jadi ketika kita punya informasi, polisi tentu tahu mana yang harus dibuka, ya, mana yang memang harus di-keep dulu. Karena tadi kan, kalaupun ada penjahat di luar sana ya Mbak ya, pasti akan lebih gampang untuk mereka membaca ketika informasi itu semua kita buka. Jadi memang harus ada beberapa yang di-keep. Nah kalau saya, terima kasih Mbak Cassandra. Nah kalau saya ke Bang Andi, Bang, kita bicara imparsial nih ya, bahwa kasus ini kan ya publik, kalau saya ngelihat ya wajar lah punya asumsi seperti itu ya. Karena Pak Sutrimo bekerja untuk FA seperti itu dan tiba-tiba meninggal seperti itu. Dengan kondisi tadi mulut berbusa, tidak wajar, handphone hilang. Anda melihat ada kejanggalan itu dan bagaimana Anda melihat plus juga ekshumasi yang terlambat ini? Bang Andi. Pertama, kasus ini menjadi ramai di publik karena ada kaitannya dengan Febri ya. Yang terlibat, yang sekarang juga mengalami proses hukum. Kemudian jika ini memang ada kaitannya, itu kemudian publik akan mengasumsikan bahwa ini sebuah kejahatan yang begitu besar, gitu ya, untuk melakukan kejahatan lain untuk menutupi satu kejahatan yang terjadi sebelumnya, gitu. Nah, tetapi lagi-lagi yang diinginkan publik itu adalah informasi yang lengkap. Yang diinginkan publik adalah satu informasi yang jelas ya, yang terverifikasi, yang itu seharusnya sudah dilakukan oleh kepolisian semenjak awal, begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul misalnya, kenapa tidak dilakukan otopsi ketika informasi soal kematian Pak Sutrimo itu diterima oleh kepolisian, itu juga menjadi pertanyaan. Sehingga ekshumasi yang terlambat tadi yang seperti dikatakan sebelumnya, ini juga sudah memiliki risiko hilangnya atau berkurangnya hal yang didapat nanti dari hasil ekshumasi. Nah, tapi publik ingin menekankan bahwa aparat penegak hukum harus betul-betul bekerja. Jangan sampai asumsi-asumsi liar, dugaan-dugaan kemudian yang berkembang di publik, di media sosial begitu ya, ini membuat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum kita ini semakin hancur, semakin suram. Ditambah lagi juga dengan penegakan hukum di kasus yang dialami oleh Pak Febri itu juga memiliki pertanyaan. Publik juga memiliki segudang pertanyaan terkait dengan hal itu. Gitu. Nah, implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Dengan naiknya kasus ini ke penyidikan ya pemirsa, kita tahu sebelum penyidikan ada penyelidikan kan. Jadi sebenarnya polisi sudah punya metode dong untuk mengungkap, akhirnya naik ke penyidikan. Walaupun ya tidak semua informasi itu kita dapat. Anda melihat bahwa polisi serius di sini, karena kan yang tadinya kan nggak ada di level penyidikan loh ini. Harusnya. Dan sekarang ada di level penyidikan, berarti ada, let's say kurang lebih ada hint-hint lah bahwa mengarah ke arah, ya ada pelaku gitu. Untuk dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan itu kan cukup ada 2 alat bukti. Dan kepolisian juga untuk meningkatkan status dari penyidikan itu juga untuk dapat memintai keterangan semua pihak yang diduga memiliki informasi terkait dengan kasus ini, agar membuat terang kasus ini, itu agar dapat dilakukan penggalian informasi secara lebih komprehensif gitu ya, bisa dapat melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Kalau di penyelidikan kan itu masih pengumpulan dengan... Bang Adi, ketika ini sudah ada di penyidikan berarti memang mengarahnya ada dugaan seperti itu. Iya, ada dugaan tidak. Baik, kita jeda dulu. Saya akan nanti langsung ke Pak Arianto. Pak, ketika level ini udah naik, ya tentunya polisi punya pertimbangan khusus seperti apa, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Arena Politik. Ya, terima kasih masih bersama kami di Arena Politik pemirsa. Di tengah spekulasi yang terus berkembang, ekshumasi Sutrimo membuka kembali pertanyaan besar sejauh mana bukti mampu membongkar misteri kematiannya. Dan apakah hasil ekshumasi mampu menjadi titik terang atau justru membuka misteri baru. Nah, di belakang layar saya akan ajak Anda dan juga Bapak Ibu semua yang ada di studio ya untuk melihat sebenarnya bagaimana sih tarik-menarik kepentingan kasus
terima ini, dan mulai dari fakta hukum dan bukti yang syah, kita coba tampilkan dulu ini forensik psikologi hingga spekulasi publik ya. Dan kalau kita lihat memang ini banyak sekali yang harus kita puzzle-nya tadi kita susun pelan-pelan agar tadi nggak liar dan nggak salah. Karena yang kita carikan kebenaran gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai proses ini, tadi sebelum break saya Bang Andi udah bilang bahwa bagaimana sebenarnya ini naik ke penyidik seperti itu ya, dari penyelidikan ke penyidikan pasti ada pertimbangannya. Pak, saya ke Pak Rianto, ketika polisi menetapkan kasus ini ke penyidikan ya Pak, tentunya ada metode yang sudah dilakukan baik itu interview dengan saksi segala macam. Apakah kalau ada pendapat bahwa ketika ini udah di level ini Pak dan ada ekshumasi, memang ada mengarah bahwa dugaan-dugaan misalnya, karena kan keluarga melaporkan ini Pak ada dua, dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Menurut Anda ada arahnya ke sana Pak? Kalau saya melihatnya dari kemarin Pak polisi sudah menyatakan ya, Pak Dirkrimum itu menyatakan bahwa sudah dinaikkan ke penyidikan. Dan pasalnya adalah pembunuhan ataupun pembunuhan yang direncanakan. Saya surprise itu, kaget itu. Karena tadinya itu saya menunggu-nunggu penyidikan itu segera, tapi polisi kan belakang-belakang. Enggak masuk ke penyidikan, tapi masih penyelidikan terus itu. Itu saya waktu itu sudah mendesak, mudah-mudahan cepat dilakukan penyidikan, tapi enggak. Tiba-tiba begitu ini dari korban mengatakan bahwa oh ternyata kami sekarang melapor kan gitu kan, karena melihat kami ada kejanggalan-kejanggalan gitu. Nah atas dasar itulah baru polisi kemudian kemarin press release menaikkan ke penyidikan. Nah yang mengagetkan saya pasalnya adalah pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan. Ini menurut saya ini polisi menargetkan suatu target yang tinggi sekali ya Pak ya. Yang menurut saya terlalu berani untuk itu. Karena kalau pembunuhan yang direncanakan itu, maka berarti harus mencari data-data. Perencanaannya bagaimana, ini bagaimana gitu. Itu harus dicari oleh polisi nanti. Tapi kalau cuma pembunuhan doang gitu ya, yang penting ada orang meninggal, kemudian ada yang diduga yang melakukan, siapa melakukan, itu targetnya nggak tinggi kan, mudah untuk dicapai untuk itu. Tapi ada opsi tadi pembunuhan berencana ya Pak? Iya ada dua itu. Jadi ini maka risikonya ya. Belum risikonya. Polisi menentukan dua pasal itu pasti asumsi saya ya. Dia sudah mempunyai alat-alat bukti sebelum ini, selama ini yang dikumpulkan. Seperti misalnya dia sudah meriksa itu tadi stafnya itu tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan kejanggalan yang kemarin disampaikan oleh para korban yang disampaikan itu HP kemudian nggak sampaikan segala itu, estimate saya polisi sudah mengantongi itu, sudah mendapatkan informasi mengenai kenapa HP-nya itu sekarang kemana, bunyi isinya dan sebagainya. Atas dasar itulah kemudian sehingga polisi berani menyatakan penyidikan dan pasalnya itu dua itu. Iya, dua itu. Kira-kira itu. Iya, dan kalau kita bisa tadi simpulkan Pak ya dari yang Bapak bicarakan bahwa sebenarnya apakah kematian ini hanya kematian biasa ya, pembunuhan atau kematian yang menutupi tindak pidana lain ya Pak ya. Dugaannya seperti itu. Enggak. Sampai saat ini belum sampai ke situ. Belum sampai situ. Enggak. Polisi sampai sekarang pasti fokusnya hanya kepada apa menyebabkan kematian ini. Baik. Apakah ini kematian karena kecelakaan atau apa dan sebagainya gitu. Tapi sudah ditetapkan kan ini pasti dibunuh atau dibunuh direncanakan. Tapi belum sampai mengarah kepada saya pribadi. Yang lain-lainnya. Tidak terkait dengan kasus itu. Nah, saya ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, kalau kita lihat kan ini pusarannya kan lumayan kompleks ya. Ada elit di sini lah. Ada Jampitsus seperti itu ya, pekerjanya seperti itu, dan juga ada polisi di sini pastinya. Anda melihat ketika ada case seperti ini, Cassandra, apakah baik itu penegak hukum atau orang-orang di sekitarnya punya tekanan psikologis yang cukup berat untuk sama-sama mengungkap ini menurut Anda? Pasti ya. Artinya dengan adanya tugas tupoksi yang harus dipenuhi, lalu kemudian juga ada desakan publik, pasti semua institusi punya tekanan atau akan merasa ditekan dalam hal pengungkapan hal ini. Tapi kembali lagi secara psikologi forensik itu sebenarnya untuk bisa sampai kepada apakah kepolisian bisa menentukan ini ada dugaan pembunuhan atau tidak pembunuhan, itu sebenarnya psikolog forensik sudah bisa dilibatkan, yaitu dalam tugas otopsi psikologi. Jadi otopsi psikologi. Betul. Jadi ketika korban tewas, kami itu ada
metode untuk melakukan pemeriksaan dan merekonstruksi profil psikologis korban yang sudah tewas ini, agar kita tahu profil psikologisnya seperti apa, kira-kira siapa yang punya motif untuk membunuhnya, lalu bagaimana cara meninggal dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kemudian itu yang kita bisa mengarah kepada criminal profiling. Jadi kita bisa memprofil kriminalnya. Nah, kalau misalnya dari otopsi psikologis ini ke criminal profiling sudah terpenuhi, baru kita bisa memastikan bahwa memang ada pembunuhan, apalagi sampai pembunuhan berencana. Tapi karena sekali lagi memang kemarin tidak melibatkan ada sebuah otopsi psikologis, ya saya yakin pasti kepolisian punya dasar sendiri untuk kalau melakukan pertanyaan atau saya meningkatkan berdasarkan penyidikan. informasi yang saya dapat di lapangan. Misalnya ya Mbak, Pak Sutrimo ini jam 4 masih berkomunikasi dengan keluarga, malah ngirim foto makanan katanya. Siap. Lalu ditemukan meninggal di pagi harinya, jam 6 atau jam 8 gitu. Ada rentan waktu yang cukup singkat, ada komunikasi di sini dan tidak ada apa-apa sebelumnya. Malah komunikasi biasa, kirim foto makanan. Apakah ada kemungkinan atau plus juga nih Mbak Cassandra bahwa ini puzzle kan lagi-lagi rangkaian. Beliau ini sejak dipanggil ke Jakarta lagi ketika penggeledahan ya Bang Darmawan, koreksi kalau saya salah ya. Jadi 8 Juli dipanggil lagi ke Jakarta untuk bekerja. Dari 8 sampai hari kematian gitu. Selalu intens kontak keluarga, WA, foto. Gerak-gerik ini Mbak, apakah ada menurut Anda ya, walaupun ini kan masih ya kita validasinya masih panjang. Apakah ada kekhawatiran dari beliau atau karena tiap hari menghubungi keluarga, plus subuh sebelum meninggal pun masih menghubungi keluarga dan mengirimkan foto. Anda apa yang bisa kita baca di sini? Saya kira sampai di sini semua orang yang jauh dari keluarga pasti menghubungi ya, pasti ingin memberitahu dalam kondisi baik-baik saja, apalagi ya setiap kalau pagi seintens itu kirim. Kembali lagi, setiap orang yang pergi keluar atau keluar dari rumah gitu ya, lalu kemudian ingin memberikan kabar kepada keluarga, itu pasti akan wajar dan lumrah. Saya hanya bisa menyatakan bahwa itu adalah sebuah perilaku yang wajar. Soal intensitas itu mungkin juga bisa dikaitkan dengan kondisi kesehatan gitu ya, bahwa ini kan sedang sakit nih, katanya tapi diabetes. masih harus bekerja gitu ya. Nah, apalagi kalau diabetes mungkin nanti mesti harus ke dokter dan lain sebagainya. Nah, justru itu yang harus dicari di dalam otopsi psikologis tersebut gitu ya. Jadi saya baru bisa menjawab kalau memang melakukan otopsi psikologis terhadap Pak Sutrimo. Jadi kalau komunikasi intens sama keluarga biasalah itu ya. Saya kira bukan biasa. karena orang takut Mbak. Biasa kan gini, ketika kita ngubungin orang tua, saya di sini ya mau lapor atau ya, you know. Ketakutan itu justru bisa dilihat dari bahasa teksnya, pesan-pesannya seperti apa gitu. Nah itu yang memang akhirnya membuat ini menjadi menarik. Dan saya berharap bahwa tentu dilakukanlah semua pemeriksaan tersebut supaya bisa sampai pada sebuah kesimpulan yang solid. Bukan hanya asumsi-asumsi atau mengait-ngaitkan dan cocok logi. Iya, cocok logi. Karena data yang kita punya ini kan di surface ya, sebenarnya di permukaan. Yang di dalam kan polisi yang lebih tahu, plus juga keluarga. Dan ya keluarga pasti punya chatnya ya. Tadi walaupun handphone Pak Sutrimo kan hilang sebenarnya, itu bisa diteliti. Saya ke Bang Darmawan. Bang, kita menghormati semua hak ya, baik itu tersangka atau apapun. Karena memang ya lagi-lagi hukum yang harus membuktikan semuanya Bang. Ketika publik ya, analisa publik juga banyak orang akhirnya merugikan klien Anda. Ini kan tadi dari kasus korupsi seperti TPPU, lalu bergeser ke kematian ya pekerja seperti itu. Dan lagi-lagi ya Pak FA yang dikaitkan. Apakah ini ya pasti merugikan Anda dan klien? Anda punya pembelaan apa ketika publik menyudutkan Anda dengan banyak sekali ya, dengan bukti-bukti dan juga proses yang sedang dijalani saat ini? Ya, tentu pendapat publik itu kan kita hargai lah. Rasa-rasanya kita tidak mungkin jauh dari itu, tapi setidak-tidaknya kami ini kan advokat yang ditunjuk untuk substansi perkaranya. Kami berdiri untuk men-challenge apakah proses hukum yang dikenakan kepada Pak FA itu sudah benar. Kami menemukan 9 kejanggalan dalam analisis kami yang mendalam terkait dengan penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Nah, tentu boleh-boleh saja dong kita men-challenge itu kalau kami menemukan 9 kejanggalan itu. Nah, dalam rangka due process of law, saya pikir ini kepentingan kita bersama. Kalau proses hukum dijalankan dengan baik, maka environment hukum kita ke depan nih juga akan baik. Tapi kalau tidak dan tidak ada yang berani men-challenge,
bisa saja Oke. hari ini Bang. Pak FA. Ya, kalau kasusnya Pak Sutrimo ini, menurut Anda Pak Febri punya tanggapan apa sih? Karena gini, publik kan tadi yang kita bilang bahwa menyalahkan, pasti ini ya ada Pak Febri di balik ini. Ya, saya pikir itu kesimpulan yang terlalu cepat ya. Oke. Dan proses hukum sedang berjalan. Ekshumasi baru dilakukan kemarin, sampelnya baru dikirim. Artinya proses yang sedang dilaksanakan bahkan belum selesai. Sehingga rasa-rasanya terlalu buru-buru kalau kita menyimpulkan sesuatu. Gitu. Nah, tentu kita berharap harus berhati-hati dan clear dalam melihat setiap detail peristiwanya agar kita tidak buru-buru berspekulasi, menuduh, atau bahkan mengait-ngaitkan, mencocokologi. Sebab ketika kita menggunakan asumsi, kita mencocokologi dengan dasar yang tidak kuat, gitu, dengan dasar yang tidak kredibel, maka ketepatan kita dalam menunjuk satu peristiwa pidana itu bisa diragukan. Gitu. Ya karena kalau kita bicara, tadi benar kata Bang Darman dan Mbak Cassandra, cocok logi itu nggak bisa ya kalau kita bicara hukum. Harus ada tadi bukti, novum, scientific base, semuanya itu yang harus kita hadirkan. Nah, kalau ke Bang Andi, Bang, bahwa ketika penanganan kasus Pak Sutrimo ini ya sudah berlangsung saat ini, dan dari ekshumasi Polri juga sudah ya cukup maksimal. Kita lihat banyak yang bilang bahwa polisi nggak berani, tapi buktinya kan sekarang naik ke penyidikan dan prosesnya juga ada mengarah dugaan ke tadi, baik itu pembunuhan maupun pembunuhan berencana. Apa yang harus publik dan juga kita semua kawal ini agar ya kebenaran yang kita dapat ya memang benar gitu, tidak semata-mata karena tekanan ataupun juga karena asumsi gitu, Bang Andi. Ya, terkadang aparat penegak hukum kita baru bekerja ketika ada tekanan-tekanan. Itu apa namanya fakta. Ada istilah No viral, no justice. Gitu ya. Tekanan publik itu kemudian membantu apa namanya aparat penegak hukum bekerja. Nah, saya melanjutkan tadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Cassandra. Selain medical forensik, saya kira perlu juga dilakukan digital forensik. Digital forensik mengingat apa namanya HP yang tidak kunjung diserahkan kepada keluarga, dan saya kira aparat penegak hukum itu mampu melakukan hal itu, merekam kembali, trace kembali, bahkan mungkin ada voice record yang bisa di recall begitu ya, untuk membuat terang perkara ini gitu. Dalam konteks ini tidak hanya mengandalkan pada hasil ekshumasi, karena hasil ekshumasi doang ya, Pak, hasil ekshumasi akan berbicara nanti apakah kematian ini wajar atau tidak. Kalau wajar close, tapi kalau tidak wajar, kalau tidak wajar pun belum tentu itu ada tindak pidana atau terjadi kejahatan. Kalaupun tidak wajar itu pun belum tentu terjadi karena akibat dari orang lain begitu. Jadi masih panjang sebetulnya. Jadi jangan kita juga melihat atau rely hanya kepada hasil ekshumasi, tetapi juga bukti-bukti lain, termasuk informasi dari keluarga. Saya kira negara, pemerintah hari ini termasuk LPSK perlu melakukan pelindungan terhadap keluarga Pak Sutrimo. Dan ini saya dengar keluarga juga sudah minta perlindungan dari. Tapi Bang, dengan banyaknya tadi yang kejanggalan, kita lihat handphone hilang ya, terus juga kalau kita lihat intens bagaimana Pak Sutrimo komunikasi dengan keluarga sebelum hari kematian, jam 4 subuh masih kirim WhatsApp ya seperti itu. Anda melihat bahwa kemungkinan ya tindak pidana itu ada di sini. Ya, itu semua pertanyaan publik itu lagi-lagi menuntut adanya klarifikasi atau kejelasan dari aparat penegak hukum untuk menjawab hal itu semua. Termasuk jauh sebelum itu, ketika misalnya beliau dari kampung itu difasilitasi, dipanggil kembali untuk Jakarta. Nah itu siapa yang melakukan itu? Apakah Pak Febri langsung atau ada yang lain? Hingga orang yang mengantarkan jenazah Pak Sutrimo ke ke Banyumas ya. Itu juga penting semua itu untuk dimintai keterangan. Jadi tidak hanya berpangku pada satu atau bahkan ini ya, kalau itu diduga memang pertanyaan publik kan ini ada kaitannya dengan kejahatan sebelumnya. Nah, aparat penegak hukum termasuk kejaksaan dan kepolisian juga harus melakukan perlindungan terhadap saksi-saksi lain yang berkaitan dengan perkara ini, begitu. Jadi memang kepergian Pak Sutrimo itu adalah kehilangan yang sangat besar bagi keluarga, tetapi juga kepergian beliau ini menjadi penghalang terhadap
terbukanya atau Proses. terangnya satu kasus yang menghebohkan satu republik belakangan ini. Ada 74 kg emas, ada ratusan miliar gitu ya. Karena gini ya, beliau kan bekerja sama Pak Febri seperti Iya. itu ya. Mungkin lagi-lagi ya Bang ya. Ada yang beliau ketahui yang mungkin ya yang harus Iya. ditutup. Ya, oke. Well, itu lagi-lagi itu kan asumsi, tapi kita Iya, betul. hormati bagaimana Bang Darmawan dan juga kliennya menyebutkan bahwa proses ini sedang berlangsung dan kita harus jaga. Saya ke Pak Arianto, Pak. Saya percaya sekali polisi itu sudah melakukan maksimal. Dari kita Sambo aja ya Pak, kita sering ngobrol kan waktu itu. Itu tuh titik balik di mana sebenarnya trust publik mulai oke, polisi berani nih gitu ya. Dan kasus ini pun polisi berani. Tapi Pak, ketika di awal banyak yang menganggap ya ini ketika baru viral, baru banyak desakan publik, baru deh diekshumasi. Apakah menurut Anda polisi, maaf nih Pak, takut masuk angin atau memang enggak kayak gitu sebenarnya? Nah, Saya sendiri nggak bisa jawab ya. Nah. Saya itu polisi karena sejak awal Oke. kejadian ini, kalau saya punya, kalau pakai ilmu saya dari dulu, itu begitu ada kejadian gitu, itu kalau pakai ilmu saya, Ilmu ya, saya Bapak? udah langsung ke penyidikan. Karena yang menentukan kejanggalan itu Oke. insting daripada si penyidik. Perkara itu nanti ternyata itu tidak janggal, ya dihentikan. Itu enggak berdosa, polisi enggak salah untuk itu. Oke. Kenapa? Karena kalau kita sudah menduga bahwa itu ada yang tidak wajar, maka kita akan serius mencari penyebabnya kan. Nah, kemarin itu kan tidak. Jadi kelihatannya kan masih penyelidikan. Karena mengapa? Diawali daripada ketika Pak Trimo itu tiada, kemudian dikirim ke sana gitu. Kan polisi nggak tahu Pak, belum ada yang lapor. Betul. Baru setelah 2 hari yang berikutnya, baru polisi tahu. Dia langsung datang ke TKP. Ke TKP, olah TKP sampai 2 kali. Kalau menurut pendapat saya, olah ke TKP itu sudah termasuk bagian daripada penyidikan. Kalau saya itu. Tapi itu kemarin kan masih penyelidikan. Iya, Karena penyelidikan. waktu itu polisi masih menunggu keterangan dari korban apakah ini meninggal secara tidak wajar dan diimbau suruh bikin laporan polisi. Itu yang saya dengar dari polisi waktu itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah waktu itu pertama kali ini Pak, akibat daripada keraguan polisi ketika menerima berita itu terlambat dan kemudian tidak berani melakukan penyidikan, dan kemudian dia malah menunggu korban itu. Nah, kemudian kan setelah korban itu mendesak bahwa ini ternyata ada kejanggalan, bikin laporan. Disitulah mulai dibuka penyidikan. Jadi ini menurut saya sih bukan karena keberanian atau apa dari polisi, tapi keraguan-keraguan pertama kali karena tidak ada laporan, dan kemudian keterlambatan daripada tindak pertama itu sayangnya ditambah dengan kelambatan untuk melakukan otopsi. Bang Andi, silakan. Kira-kira saya itu. Menurut Anda gimana nih? Ya, lagi-lagi publik banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan kenapa otopsi tidak dilakukan langsung pasca Di setelah awal, ini ya, di betul. awal. Kemudian juga bergantung pada laporan dari pihak keluarga, kemudian baru meningkatkan statusnya ke penyidikan. Tetapi yang pasti kami meyakini bahwa kepolisian sebetulnya sudah memiliki argumentasi. Kalau menurut KUHP itu istilahnya 2 alat bukti, Ya, gitu ya, 2 alat bukti cukup untuk meningkatkan status dari penyelidikan itu ke penyidikan. Di sana nanti apakah mengarah pada memang ada sebuah peristiwa hukum pidana, gitu ya, atau tidak? Nah, ini upaya untuk mencari informasi, melengkapi alat bukti dan seterusnya itu tengah dilakukan. Ya memang publik hanya bisa menunggu, tetapi kalau bisa jangan terlalu lama-lama, begitu ya. Betul. Dan memberikan informasi yang secara berkala kepada publik atau masyarakat terkait dengan perkembangan kasus ini. Karena konsekuensinya lagi-lagi publik akan pasti mengaitkan dengan berbagai hal ya, perkara termasuk juga kinerja aparat penegak hukum. Ya, kinerja aparat penegak hukum. Tapi memang gini Bang Andi, bahwa it takes time. Hasil ekshumasi pun masih akan kita tahu 2 minggu lagi ya mungkin. Sekitar 2 minggu ya. Dan mungkin informasi nggak semua bisa polisi buka ya. Tapi paling tidak Anda sebutkan tadi harus ada berkala seperti update-nya ya. Agar publik juga nggak ragu ya Bang ya. Dan nanti pun hasilnya nggak merasa bahwa ini ada tekanan atau apa ya Bang ya. Iya, betul. Oke, baik. Dan termasuk juga mereka yang dalam ruang lingkup kerjanya Pak Sutrimo itu juga perlu diperiksa, dan apakah itu sudah dilakukan secara semua itu lagi-lagi ada dalam benak publik pertanyaan terhadap proses ini. Mbak Cassandra,
Siap. Posisi seseorang misalnya pekerja gitu ya Mbak ya. Ya, pekerja di rumah lah gitu ya. Ini saya mau nanya analisa aja, random itu apa, opinion aja. Ada pekerja terus atasannya lagi bermasalah, seperti pekerja yang mungkin anggapannya bahwa pekerja yang tahulah alur rumah, aktivitas. Menurut Anda, apakah memang pekerja ini punya poin penting ketika ya mungkin ada pendapat atau testimoni beliau yang memang menurut Anda ya dalam ilmu psikologi forensik memang kadang yang bermasalah misalnya si A tapi karena pekerjanya juga tahu atau apa mungkin karena bekerja di rumah menurut Anda punya beban atau memang biasanya ditemukan dalam kasus-kasus tertentu memang pekerja ini juga salah satu yang harus ditanyain gitu Mbak? Sekali lagi cara kerja psikologi forensik kan tidak seperti itu, gitu ya. Jadi kita berdasarkan fakta yang ada yang kita temukan, baru kita kembangkan. Bukan sesuatu yang belum tentu benar atau hanya berdasarkan kecurigaan, lalu kemudian kita kembangkan karena itu nanti akan pasti menjadi luas sekali. Jadi sekali lagi bahwa berawal dari ditemukannya korban yang mati tidak wajar. Sudah harus dicari tahu tuh penyebabnya apa. Tetapi kan kembali lagi ketika sampai ke rumah sakit kan hanya bisa diketahui waktu kematian. Tidak bisa dilakukan otopsi karena kejanggalan untuk menentukan bahwa itu pembunuhan belum dapat ditegakkan oleh pihak kepolisian, masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bahwa kejanggalan itu muncul karena handphone hilang, lalu ini dan lain sebagainya, gini, itu kan baru setelahnya. Kalau kematian pekerja yang bosnya sedang bermasalah hukum? Kembali lagi segala hal itu mungkin ya. Itu mungkin saja apakah memang ada kemungkinan terkait atau tidak terkait, tetapi tentu kita harus melihat relasi itu seberapa jauh. Karena sekali lagi ketika seseorang yang sedang bermasalah hukum, apakah ada kemungkinan ternyata informasinya itu dipegang oleh seseorang, apakah seseorang ini yang notabene penjaga rumah, ini kan ranknya cukup tinggi ya, cukup dari pemilik lalu ke penjaga gitu. Apakah memungkinkan penjaga ini memiliki rahasia-rahasia? Apakah ternyata di rumah itu juga ada bunker yang isinya emas segala macam? Itu kan kembali lagi, ya kita juga jangan sampai terbawa oleh film-film yang banyak juga seperti itu ya, walaupun ini terbukti di satu kasus yang lain, tapi kan bukan berarti terjadi yang lain. Tetapi justru itu yang harus kita buktikan. Dan kembali lagi adalah jangan sampai kita terjebak dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang sebenarnya menyesatkan. Karena sekali lagi sebelum kita mau melakukan analisa, informasi yang ada itu harus diverifikasi bahwa memang betul informasi itu bisa kita gunakan. Dan kalau ekshumasi, Mbak Cassandra, bahwa ekshumasi itu kan medical ya, terus juga digital forensik ya, plus juga tadi ada psikologi forensik. Berarti ketika kita melihat kasus ini, akumulasi dari banyak poin ya Mbak, tidak bisa hanya dari tadi hanya dari ekshumasi atau dugaan atau keterangan saksi. Saya sepakat tadi dengan digital forensik itu karena sebenarnya begitu meninggal dan begitu hilang itu sebenarnya sudah bisa diperoleh data kemana itu handphone, bisa dilacak gitu ya, lalu apa saja kegiatannya. Ini kan digital age ya, gampang lah untuk nge-trace. Oke, kita jeda dulu Mbak Cassandra dan juga Bang Andi, juga Bang Darmawan dan juga Pak Haryanto. Kita masih punya satu segmen lagi ya. Gak kerasa nih obrolan kita sudah setengah jalan. Tetap bersama kami di Arena Politik. Kembali bersama kami pemirsa, Science Forensic sedang bekerja, namun kini mata masyarakat tertuju penuh pada transparansi prosesnya. Ketika kejanggalan demi kejanggalan dibongkar, pertanyaannya bukan lagi sekedar siapa pelakunya, melainkan siapa saja yang pasang badan. Nah, di sisi lain, jangan sampai publik tersedot habis perhatiannya pada kematian Sutrimo hingga melupakan perkara utama, yaitu sekali lagi, dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Dan kita langsung masih bersama panel saya, ada Mbak Cassandra, Pak Haryanto, juga Bang Darmawan dan juga Bang Andi. Saya ke Bang Darmawan. Bang, klien Anda kan tadi, sekarang dugaannya TPPU dan korupsi. Ketika ada kasus ini, apakah menurut Anda ya, posisi klien Anda semakin terpojok, plus juga publik kan tertujunya pada Sutrimo nih untuk saat ini ya. Ada juga yang bilang, jangan fokus ke Sutrimonya deh, kita fokus dulu ke Pak Febrinya, takutnya ini pengalihan isu. Tanggapan Anda, Bang? Ya, saya mulai dari menyambung Mbak Cassandra tadi. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu justru memperkuat fungsi
kita membutuhkan hukum. Ya. Kenapa? Karena hukum bicara tentang kepastian. Jadi kalau memang ada satu peristiwa, kita serahkan pada hukum agar dia pasti. Nah, makanya tadi kemungkinan tadi tidak boleh kita jadikan kesimpulan. Nah, saya juga menanggapi Mas Ardi bahwa spirit kita dalam penegakan hukum, kita mendorong agar Polri profesional, agar satu peristiwa itu bisa disampaikan dengan baik, tidak boleh kemudian menjadikan kita jumping conclusion dong. Gitu. Pak Arianto tadi sudah benar tuh bahwa harusnya kita tertib dulu nih cara berpikirnya, ditemukan dulu sebab kematiannya apa. Gitu. Ini kita sedang mencari itu. Ya. Lalu tiba-tiba kita sudah lompat kepada jangan-jangan ada hubungannya dengan ini. Jangan-jangan ada hubungannya dengan itu. Nah, saya pikir hukum harusnya tidak bekerja demikian ya. Dan menurut saya kita semua bersabar untuk sama-sama, kami juga berada di posisi yang sama untuk menunggu ini gitu. Proses ini akan menunjukkan kita apa fakta sebenarnya gitu. Dan lagi-lagi harapan kami ini tidak menjadi spekulasi dan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Gitu. Kalau Bang Andi bahwa kasus ini jangan sampai tadi mengaburkan substansi utama kasus mega korupsi. Walaupun kasus ini mungkin nantinya ya kita tidak tahu akan berkaitan ataupun tidak. Anda melihat bahwa publik juga harus hati-hati melihat kasus ini plus juga kasusnya Pak Febri. Ya, kalau ini ada kaitannya, ini ada kaitannya, justru itu berisiko terhadap membuat terang kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Febri, begitu kan? Artinya apa? Yang dilakukan, yang terjadi terhadap Pak Sutrimo itu adalah penghilangan saksi, gitu ya, penghilangan saksi. Nah, tapi lagi-lagi, ya memang ini bukan public jumping into conclusion, tetapi ini adalah dugaan-dugaan publik yang saya kira itu cukup beralasan, begitu ya, bahwa dari satu peristiwa hukum dan kemudian ada peristiwa lain yang juga itu diduga memiliki kaitan dengan atau peristiwa hukum juga, begitu. Kemudian publik mengaitkan itu sangat beralasan, cukup beralasan. Nah, tinggal itu adalah yang diuji adalah aparat penegak hukum kita apakah bisa menjelaskan, membuat terang hal ini semua kepada publik bahwa tentang apa yang terjadi terhadap Pak Sutrimo dan juga penegakan hukum terhadap kasus Pak Febri itu juga berjalan secara akuntabel dan terbuka. Begitu baru publik percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum kita. Tetapi ketika kasus ini, kasus kematian Pak Sutrimo ini gelap, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan dalam kasus Pak Febri yang korupsi itu juga masih memiliki persoalan. Ini tentu akan Bang Andi, kalaupun skenario gini Bang, nanti pun misalnya hasil ini anti klimaks lah, beliau misalnya mati memang ada penyebab penyakit atau apa wajar. Apakah publik bisa menerima ini? Karena gini, ada anggapan bahwa terlalu kebetulan atau naif kalau pekerja ya seorang bos yang kena kasus tiba-tiba mati gitu. Ya, sepanjang sesuai dengan penalaran publik yang wajar, publik pasti akan menerima. Gitu. Tetapi kalau penjelasan tersebut itu terlalu bertentangan dengan logika publik, akal sehat publik, saya kira itu publik akan terus mempertanyakan. Ini scientific base perlu sekali ya, untuk tadi tahu bagaimana hasil ekshumasi ini. Baik Pak Arianto, bahwa ya kita kan wajar publik punya anggapan seperti itu. Polisi juga sudah melakukan ekshumasi. Anda melihat bahwa pun nanti prosesnya kan memang 2 minggu, 3 minggu ya, kan kita tahu ekshumasi itu. Kalaupun nanti anti klimaks Pak, bahwa sebenarnya yang tim ini juga tim-tim yang profesional ya Pak, gabungan seperti itu. Jadi memang bisa dijamin bahwa hasil ekshumasi nanti memang independen dan transparan ya Pak ya. Tanggapan Anda Pak? Ya, jadi begini, saya kemarin melihat satu poin yang saya jawab yang belakangan ya. Saya kemarin lihat pengumumannya itu, waktu ekshumasi itu, mengundang dari pakar-pakar luar kan. Nah, ini suatu kemajuan menurut saya, bahwa polisi itu terbuka, tidak dicurigai ya, menggunakan standarnya sendiri seperti yang digugat oleh si Rismon itu kan. Nah, ini sudah bagus itu. Tapi kemudian ini ya, sekarang ini tugas polisi adalah seperti tadi menjawab Pak Andi tadi mengatakan kalau publik itu sesuai dengan penalarannya itu pasti tidak akan gugat. Kalau bagi saya ini menjadi tantangan dari polisi ya. Polisi sekarang itu sudah menemukan target ini Pak. Targetnya adalah suatu penyidikan kasus pembunuhan atau pembunuhan yang direncanakan.
untuk mengumpulkan itu tuh sebenarnya berat banget Pak menurut saya ya. Bukti-bukti itu. Nah, tapi polisi sudah berani mencanangkan itu, berarti polisi sudah menantang ya tugas ini akan diterangkan sejelas-jelasnya Pak mengenai apakah ada kasus ini suatu pembunuhan atau tidak. Makanya sekarang ini polisi ya kerjakan semua. Ekshumasi ini bagi saya menurut hemat saya dia tidak terlalu diharapkan dari hasil ini doang. Tapi yang diharapkan adalah tadi itu dari jejak digital, kemudian jejak psikologi tadi yang itu yang nanti jadi, pasti akan diungkap. Hasil ekshumasi mati wajar ataupun tidak wajar itu bagian kecil daripada untuk membuat terangnya perkara. Kenapa bapak ini meninggal, kan baru satu langkah aja. Jadi, oh ini meninggal karena ini, baru satu itu. Tapi siapa yang melakukan butuh butuh keterangan digital jadi, yang lain. Kita bisa tadi ya Pak, trace digital itu yang lebih kuat sebenarnya. Ya digital, kesaksian. Dan satu lagi saya berharap mudah-mudahan ada nanti justice kolaborator. Baik. Sehingga bisa menambah. Ini kasus di kasus Sambo dulu itu terungkap karena ada justice kolaborator yang bisa meringankan penyidikan itu sehingga lebih singkat. Itu kira-kira bayangan saya. Baik, Mbak Cassandra, singkat Mbak. Ini kan dua kasus besar beriringan seperti itu ya Mbak ya. Plus juga ya kebetulan itu ada di sini seperti itu. Walaupun masih kita cari nanti scientificnya, digitalnya, semuanya base-nya. Apa yang publik harus pahami Mbak ketika dua kasus besar ini secara tidak langsung berkaitan dan mengarah ke dugaan yang ada seperti itu? Baik, saya kira kita semua harus memastikan bahwa ada dua peristiwa yang berbeda dan tentu saja dua peristiwa ini harus betul-betul dibuktikan unsur pelanggarannya, unsur kejahatannya, unsur pelanggaran hukumnya gitu ya. Nah, lalu kemudian apabila nanti ada keterkaitannya baru itu bisa menjadi penjelasan yang lebih besar untuk masyarakat. Tetapi sekali lagi kita tentu berharap bahwa apapun yang dilakukan ini adalah juga untuk memenuhi rasa keadilan tadi kalau saya bicara Bapak dengan Bapak di balik layar ini gitu ya. Bahwa polisi itu juga pasti bekerja tidak hanya untuk memastikan keamanan negara tetapi juga untuk rasa keadilan bahwa di satu titik ada keluarga yang kehilangan dan tentu saja harus dipastikan apakah memang ada kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang patut diduga sebagai sebuah pembunuhan yang membuat seseorang kehilangan nyawanya. Lalu sementara di satu titik ada kasus yang lain gitu. Saya berharap bahwa sekali lagi proses penyelidikan apapun dan proses hukum yang terlibat ini tentu harus dilaksanakan secara semaksimal mungkin. Sedikit aja. Siap. Susah nggak sih kasus ini? Atau gampang sebenarnya? Kalau menurut saya sebenarnya mudah ya Pak ya. Tadi kan Bapak harusnya dari awal sudah ada pernyataan atau sudah ada, tapi mungkin agak terlambat gitu ya. Baik, Pak Arianto, gampang nggak sih ini Pak sebenarnya? Susah? Saya kira susah ya untuk menerangkan, karena butuh keterangan yang banyak sekali itu, dan keterangan itu sudah terpendam. Baik, berarti dengan kata lain gampang-gampang susah. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau Tuhan sudah merestui ya Pak ya. Nah kita sekarang Bang Darmawan dan juga Bang Andi dan juga Mbak Cassandra dan Pak Arianto ini kita masuk ke sesi quick fire ya. Ini quick fire boleh kita tampilkan dulu quick fire seperti apa. Nah, yes, quick fire ini ya gampang sebenarnya Bang Darmawan. Saya tanya jawab aja. 1-2 kata, nggak perlu dijelasin, ya, karena ini akan menguji psikologi kita. nggak bercanda. Nah, saya akan coba ke Pak Arianto dulu, Pak. Anda yakin Polri dan jajarannya mampu menjawab puzzle ini terkait kematian? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Mantap. Nah, saya ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra ini kalau ke Bang Darmawan dulu. Bang Darmawan, Anda siap ya dan tim untuk membuktikan kebenaran yang sebenar-benarnya? Siap. Siap, mantap. Nah, kalau ke Mbak Cassandra, Mbak, ini saya harus baca nih. Apakah dugaan kebohongan di awal kasus ini sudah terlalu kasat mata, Mbak? Kebohongan siapa? Nah, saya tidak tahu. Karena kembali lagi harus dijawab nih kebohongan siapa yang berbohong di sini kan. Jadi baru bisa dijawab. Nah, artinya berarti jawabannya adalah tergantung siapa yang ditanyakan. Oke, nah kalau ke Bang Andi, Bang, ini Polri hari ini seberapa percaya Anda dengan Polri dengan penanganan kasus ini? Dalam kasus ini? Iya, Sutrimo. Harus tuntas. Harus tuntas. Percaya nggak?
itu konsekuensinya terhadap kepolisian sendiri. Tekanan dari publik adalah ini harus tuntas. Baik. Kira-kira begitu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Saya hargai semuanya pendapatnya ya. Karena gini, kita tadi equality before the law ya, bersama depan hukum ya. Baik itu siapapun yang ada dalam proses ini. Terima kasih semuanya sudah berpendapat dan juga memberikan kita masukan. Dan semoga pemirsa yang nonton ini juga makin pinter, makin bijaksana dalam menentukan tadi asumsi ataupun ya tadi kebijakan dan hal-hal lain, biar kita sama-sama kawal kasus ini, biar yang benar memang harus benar dan yang salah memang harus salah. Dan pemirsa, kematian almarhum Soetrimo adalah ujian narasi forensik, sementara proses hukum dugaan korupsi dan TPPU yang dihadapi Febri Adriansyah ada ujian integritas kekuasaan. Keduanya ini nggak boleh saling mengaburkan. Dan terima kasih kepada narasumber kita. Saya Harjuno Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di arena politik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Cassandra. Terima kasih banyak. Jadi yang Bang. bohong, Pak.